Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, saat ini kita sudah masuk kepada seri muamalah dan ekonomi syariah, meraih berkah dengan ekonomi syariah. Di bulan penuh berkah ini kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan al-mal fil Islam atau harta di dalam Islam. Ya, setelah kita belajar tentang teori tentang hak, kemudian juga tentang kepemilikan, maka sekarang kita masuk terkait dengan bagaimana harta di dalam Islam. Nah, pemirsa sekalian, tentu saja kita awali dengan definisi atau pengertian dari mal atau harta itu sendiri. Nah, dalam Islam yang namanya harta itu adalah al-mal, ya, yang berasal dari kata-kata atau kata kerja mala yamilu mailan, yang artinya itu condong, cenderung atau berpaling dari tengah ke salah satu sisinya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-27, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahwata an tamilu mailan 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mereka itu bermaksud supaya kamu berpaling, ya, antamilu mailan azima, ya, mereka berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran, ya. Ini dalam ayat ini ada kata-kata tamilu mailan azima yang menggunakan istilah mal, ya, dalam perspektif etimologi atau secara bahasa. Selanjutnya dalam surat An-Nisa juga di surat ayat yang ke-129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa wa in taslihu wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Jadi di situ ada kata-kata apa? Fala tamilu kullal maili. Artinya jangan sampai mereka itu cenderung, condong gitu ya kepada salah satunya. Nah, ini mal secara bahasa. Sedangkan al-mal secara istilahan atau secara terminologi diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh Ibnu Abidin, ya, salah satu dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa al-mal huwa ma yamilu ilaihi taba'ul insan idkharuhu ila waqtil hajah. Jadi harta itu adalah sesuatu yang digandrungi, yang disukai oleh manusia dan dapat dihadirkan ataupun dimanfaatkan pada saat diperlukan. Artinya dia disukai oleh manusia, kemudian nanti memiliki sesuatu yang memang bermanfaat bagi manusia tentu saja. Nah, pemirsa sekalian, selanjutnya juga ada definisi dari ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwa yang namanya harta itu adalah kullu ma lahu qimatin yalzimu matlafiha bidomanihi, ya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Berarti di situ ada nilai, ya, yang kemudian ketika orang lain itu menggunakannya dia harus dikenakan ganti rugi. Nah, ini setara juga dengan yang menyebutkan bahwasanya yang al-mal huwa kullu ainin dzata qimatin madiyatin bainan nas. Jadi yang namanya harta itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, ya, di kalangan manusia.
manusia, baik itu sifatnya materi ya ataupun imaterial, baik sifatnya itu benda ataupun dia adalah jasa. Nah, pemirsa sekalian, ternyata ketika berbicara tentang harta ini juga kita juga perlu ya melihat bagaimana sebenarnya harta di dalam Al-Qur'an. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sedikitnya ketakutan, ya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ya naqsim minal amwal, ya kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, dalam ayat ini ada kata-kata mal itu adalah sebagai nabluwannakum, ya artinya itu fitnah, sehingga dalam Al-Qur'an harta itu juga menjadi fitnah, yang bisa menjadi cobaan bagi umat manusia. Oke, pemirsa sekalian, yang berikutnya juga terkait dengan harta. Al-Quran juga memberikan aturan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-188 dan juga di surat An-Nisa ayat ke-29 ya. Ini dua ayat ini lebih kurang maknanya sama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Ya, dalam An-Nisa 29 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, dua ayat ini menjadikan atau memerintahkan ya agar kita ataupun melarang kita ya sebagai umat Islam itu untuk apa? Mengonsumsi harta kita dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Maksudnya tidak boleh mengambil tanpa izin, apalagi mencuri, merampok dan lain sebagainya. Di mana sabda Nabi SAW sudah pernah bersabda bahwa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ya, darah kemudian kehormatan dan juga harta seorang mukmin itu haram, artinya tidak boleh digunakan tanpa adanya izin. Ya, Al-Baqarah 188 dan juga An-Nisa 29 ini menjadi pedoman bahwasanya tidak boleh menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian terkait masih dengan harta, dalam surat Al-Baqarah juga 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah, wa anfiqu, harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, wa ahsinu, sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada istilah wa anfiqu, artinya apa? Harta dalam Al-Qur'an itu menjadi wasilah kebajikan. Jadi menjadi sarana dalam kita berbuat kebajikan dengan berinfak, dengan berzakat, dengan bersedekah, ya dengan berwakaf dan lain sebagainya. Kemudian ya harta sendiri dalam Islam itu juga menjadi zinatul hayatid dunya. Artinya ya perhiasan dunia yang manusia itu memang cenderung kepadanya. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-14 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Karena itu adalah mataul hayatid dunia, itu adalah perhiasan dunia, dan indallah husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu surga. Nah, pemirsa sekalian, maka harta itu adalah perhiasan dunia. Kita boleh menggunakannya untuk kebaikan. Termasuk juga di At-Taubah ayat ke-20 ini menjadi sarana dalam berjihad. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamud darajatun indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang beriman dan kemudian itu berhijrah serta apa? Berjihad
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan juga jiwa mereka atau nyawa mereka, diri mereka. Artinya justru ayat ini ketika berbicara tentang jihad itu pertama itu adalah dengan apa? Amwal, dengan harta. Artinya bahwa harta kita itu menjadi apa? Sarana kita dalam berjihad, dalam tentu saja membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, merujuk kepada pembahasan kita pada hari ini, ya pemirsa sekalian, maka harta ya terkait di dalam Al-Qur'an gitu ya. Harta dalam Islam yang pertama itu adalah sebagai ujian atau cobaan atau fitnah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155. Kemudian juga kita sebagai seorang mukmin itu dilarang untuk memakan, mengonsumsi, menggunakan harta kita sendiri, harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, yaitu dalam surat Al-Baqarah 188 dan juga surat An-Nisa ke-29. Kemudian harta itu sebagai sarana bagi manusia untuk berbuat kebajikan, ini di Al-Baqarah ayat ke-195. Kemudian juga harta itu adalah perhiasan dunia, ini dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Dan Islam juga menganjurkan kita untuk berinfak, bersedekah, itu di Ali Imran ayat ke-92. Dan terakhir di surat At-Taubah ayat ke-20, yaitu harta sebagai sarana berjihad, sarana untuk membela din agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.